Bismillahirrahmanirrahim. Hukum alif lam. Hukum alif lam apabila bertemu huruf hijaiyah mempunyai dua hukum. Hukum alif lam apabila bertemu huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, lal, wa, zai, sin, shin, sad, dad, ta, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya mempunyai dua hukum. Satu, alif lam qamariyah. Dua, alif lam syamsiyah. Satu, alif lam qamariyah atau disebut juga izhar qamariyah dibaca jelas suara L. Satu, alif lam qamariyah hurufnya ada 14. Alif, ba, ghain, ha, jim, qaf, waw, ho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha dikumpulkan dalam kalimat ibki hajjaka wa tawafimah. Contohnya alif lam bertemu huruf hamzah al-ardu. Alif lam bertemu huruf ba al-bi'ru. Alif lam bertemu huruf ghain al-ghulamu. Alif lam bertemu huruf ha alhamdu. Alif lam bertemu huruf jim al-jannatu. Alif lam bertemu huruf kaf al-karimu. Alif lam bertemu huruf waw al-wahidu. Alif lam bertemu huruf kha al-khairu. Alif lam bertemu huruf ghain alif lam bertemu huruf fa al-falahu. Alif lam bertemu huruf ghain al-ghanamu. Alif lam bertemu huruf qaf al-qamaru. Alif lam bertemu huruf ya al-yaumu. Alif lam bertemu huruf mim al-makkatu. Alif lam bertemu huruf ha al-huda. Baik, sekarang kita memasuki pada hukum yang ketiga. Pada hukum yang pertama, hukum nun mati atau baris tanwin
apabila bertemu huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum. Pertama izhar, kedua idgham, ketiga ikhlas, keempat ikhfa. Kemudian yang kedua hukum mim mati, ya. Udah 3 hukum ya. Yang kedua hukum mim mati apabila bertemu huruf hijaiyah mempunyai 3 hukum. Yang pertama izhar, yang izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idgham mimi atau dibalik. Pertama idgham mimi, kedua ikhfa syafawi, ketiga izhar syafawi. Nah sekarang bahasan kita yaitu hukum alif lam yang ketiga, ya, hukum alif lam yang ketiga. Kita bahas sedikit. Kita bahas ketika alif lam bertemu huruf hijaiyah maka apa yes. Ya. Jadi hukum alif lam ketika bertemu huruf hijaiyah itu mempunyai 2 hukum. Pertama alif lam qamariyah. Ini alif sama lam qamariyah. Apa maksudnya qamariyah? Qamariyah tahu nggak arti qamar? Apa arti qamarun? Qamarun bulan. Ketika kita membaca alif lam qamariyah berarti seolah-olah seperti melihat bulan purnama. Kalau bulan purnama kalau terang jelas ya? Jelas. Ya. Bisa juga disebut izhar. Apa arti izhar? Jelas. Ada disebutnya ada yang mengatakan alif lam qamariyah, ada yang mengatakan alif lam ya izhar qamariyah. Nah dibacanya suara jelas, suara L. Jadi jangan sampai kita baca seperti contohnya di sini al. Jadi nempel di langit-langit. Al. Ya. Contoh kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Alhamdu. Ya makanya disebut di sini izhar atau dibaca jelas. Yang hurufnya ini ada 14. Jadi jangan ketukan. Ketika nanti kalian melihat di kitab kuning atau kitab yang tanpa baris di dalam ilmu tajwid ataupun ilmu fikih ataupun ilmu akhlak ataupun tafsir, ya itu nanti di sini nggak ada baris ya.
cuma tulisan-tulisan bahasa Arab tanpa baris. Nah, untuk mengetahui tentang kitab itu kita harus menguasai, diantaranya harus kita paham ilmu tajwid. Karena cirinya nanti akan kelihatan kalau ada alif lam bertemu huruf alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, ha, fa, ain, kha, ya, mim, ha, yang dikumpulkan dalam kalimat ini hajjaka wa Abdimah, nanti disingkatnya begitu. Nah, nanti dibacanya seperti ini jelas. Kalau kita lihat di sini nggak ada tulisannya, umpamanya kan bingung bacanya. Apa tuh? Nah, ya kan? Di dalam bahasa Arab itu ada di dalam kitab. Nah, maka untuk bisa baca kitab kuning juga memasuki syarat tajwid, kita pakai ilmu ini. Yang kedua ya ilmu nahu, sorof, durmiyah, balaghah, mantek, bayat, ma'ani, macam-macam nanti, gitu ya. Nah, kalau dikatakan kenapa disebut alif lam qamariyah? Nah, di sini sudah dijelaskan. Sebab alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Jadi ini bukan alif. Ya, ini bukan alif, tapi hamzah. Alif tidak menerima baris. Alif huruf mad. Berdiri. Gitu. Itu namanya alif karena huruf hijaiyah ada 30. Yang sempurnanya itu 28 untuk tajwid dari hamzah. Nah, alif ini masuk ke dalam huruf mad. Ya, masuk ke dalam huruf mad. Itu. Jadi kalau nanti kalian lihat di situ ada alif, berarti bacaannya panjang. Jadi kalau ada alif, nanti matobi alif mati setelah baris fathah, kemudian ada ya mati didahului baris kasroh, boleh didahului atau setelah baris kasroh. Kemudian yang ketiga ada waw mati setelah baris domah. Nah, ini dibaca mat. Nah, ini huruf mat, huruf rongga yang ada disebut maudiul jauh. Ya, ada maudiul lisan, letaknya tempatnya di lisan, nun, ya gitu. Ada maulidul syafatain, dua bibir, mim, ba, itu kita rasain nanti. Ada maudiul hati, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Ada 5 tempat yang semua terdiri dari 28 huruf ini terbagi menjadi 17 suara. Gitu. Makanya untuk bisa menguasai ilmu ini, kalian harus istiqomah, memasuki dengan pelajaran sesuai dengan aturan, baik menurut ulama atau guru. Karena syarat belajar itu guru pun mempraktekkan dari ulama yang disabdakan oleh Nabi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Gitu. Dan tidak semua ilmu itu wajib kita pelajari sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau sholat, berarti ilmunya ilmu sholat. Berapa banyak orang yang sholat tapi sama dengan tidak sholat.
Contoh, dia tidak tahu rukun-rukun sholat, dia tidak tahu yang membatalkan sholat, seperti umpamanya berbicara ketika sholat, padahal dia sedang menghadap Allah, tapi dia ngobrol. Sama juga orang itu tidak sholat. Maka dikatakan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat itu celaka. Wail itu suatu tempat yang dimana itu adalah jurang, disebutnya jurang neraka. Di sebelahnya dinding, di sininya dinding, tengah-tengah jurang, dan di situ ada api berkobar. Di sini tempat orang yang fawailul lil musallin, orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat celaka? Alladzina hum, mereka orang-orang yang sholatih, daripada sholatnya sahun, lalai. Lalai itu tidak dikategorikan lupa, apalagi sampai gak ngerjain. Tapi lalai juga termasuk ketika dia sholat, dia ngobrol. Ketika dia sholat, dia itu tidak menunaikan hak-haknya sholat. Karena sholat itu hablum minallah, hubungan hamba kepada Allah. Saat itu imam hanyalah memandu sebagai kesempurnaan sholat, tapi hakikatnya kalian masing-masing, karena yang mendapatkan pahala masing-masing, gitu kan? Kebaikan dia dapat, kejelekan yang dia kerjakan juga dia dapat, gitu. Maka di sini diatur. Ya, di sekolah ini kita punya aturan bagaimana kita belajar di dalam kelas, aturan gimana kita belajar di majelis taklim. Jadi tidak semau gue, ya kan? Nggak semaunya. Makanya agar ilmu itu bisa kita pahami, kita mohon bantuan para malaikat. Maka kita bertawasul, ya, dengan kita membacakan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah khusus untuk diri kita, semua yang baca. Yang nggak baca berarti dia nggak matahan dirinya, gitu kan? Nah, maka nanti ketika dia baca, kemudian dia mematahkan dirinya, turunlah malaikat Jibril. Karena dulu Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi kita, kepada Rasulullah. Sekarang nyampein apa? Kita nggak dapat wahyu, kita nggak dapat karamah, tapi kita diberikan ilham, pengertian, karena kita diberikan akal. Al-aqlu nurun, akal itu cahaya. Allah taruh dalam hati kita, dengan cahaya itu kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Nah, itu perlu proses, ya, perlu proses. Maka diri kalian sayangin, ya kan? Ketika belajar yang cuma 1 jam kurang, ya, harus kita bekali ilmu, ya kan? Harus kita ini, terutama tadi, jangan sampai kita fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura. Nah, orang yang celaka lagi itu diantaranya apa? Orang-orang yang mendustakan agama. Ketika dia berbuat, dia ingin dipuji, membanggakan diri, pengen didengar. Itu amalan-amalan yang rusak. Nah, mudah-mudahan kita di sini diatur di sekolah ini, ketika kalian lulus, kalian berakhlakul karimah untuk menjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Kalian akan mendapatkan, ya, nilai yang sempurna.
Kenapa? Karena di sini kita dididik. Ya, terutama ini di bidang dalam hal agama. Karena agama itu mencakup ada ilmu baca, ada ilmu tulis, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan terutama yang paling banget yaitu ilmu akhlak. Karena akhlak dimanapun kita hidup kalau baik, insya Allah baik. Akhlak kita sama kucing, baik nggak kucing dia? Baik. Coba kalau kita dijahatin kucing, sebel nggak ada? Dengar aja nggak mau. Gitu. Nah ini nanti kita bahas sedikit-sedikit tuh tentang Al-Quran. Tadi udah ada dua. Kalau aital lagi yukadzibu bidin. Tahukah kamu siapa yang orang yang mendustakan agama? Gitu. Siapa? Alladzina hum an sholati sahun, gitu kan? Ayat lagi yukadzibu bidin fadarikal ladzi. Nah mereka itu orang-orang yang menghati anak yatim, itu orang yang dustain agama. Yang kedua ya apa? Itu lagi ya duul wala yafutu ala ta'amil, orang itu enggak memberi makan orang miskin, itu orang yang dustain agama. Yang ketiga sholatnya lah lalai. Yang keempat dia berdua ria wayam naona. Nanti dia akan celaka ya. Maka ini salah satunya. Baru 2 menit. Apa iya kita ngaji baru 2 menit? Hah? Iya, ini kan Baru 2 menit ya? Berarti masih ada 1 jam kurang. Iya. Kayaknya pengen buru-buru pulang ya, lapar ya. Ya, sekarang kita baca suratul Fatihah dengan pembacaan waqaf. Ya, karena ada pembacaan ada 3 macam. Bahkan ada satu yang tidak boleh jadi 4. Satu menyambung dari a'udzu dengan bismillah. Kemudian suratnya bisa. Yang kedua, a'udzunya dipisah, bismillah dengan surat disambung. Ya. Yang ketiga menyambung semuanya, a'udzu, bismillah dan surat. Dan yang keempat yang nggak boleh mengakhirkan bismillah. Jadi seolah-olah bismillah itu menjadi akhir ayat. Itu yang nggak boleh. Ya. Coba sekarang Bapak pengen tahu bacaan suratul Fatihah waqaf. Baca bareng. Dengan waqaf berarti berhenti pada tiap-tiap ayat. Dari a'udzu. 1, 2, 3.
Rabbighfirli waliwalidayya. Amin. Kemudian bacaan wasol menyambung ayat dari Bismillah ke ayat berikutnya. Suratul Fatihah masih. 1, 2, 3. Masih kurang sempurna, masih ada yang wasol tapi diwakaf. Coba sekarang ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Halo. Suaranya nggak kuat. Napas kalian masih pendek. Coba kalian latihan dulu, latihan napas. Tarik napas. Tahan di sini. Itu setiap hari kalian lakukan kekuatannya. Dapatkah dia 1 detik? Kemudian kalau sudah 1 menit, setelah 1 menit dia tahan nafas 2 menit, 2 menit sampai kemudian naik lagi 3 menit, 3 menit sampai 5 menit, sampai bisa setengah jam. Itu cara latihannya begitu continue. Dengan kalian narik nafas, buang, kemudian kita tahan di perut agar kalian bisa nafas panjang. Coba kita ikuti, ya. Kita bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Satu nafas dua. Itu caranya. Ya. Jadi latihan di rumah. Apalagi kalau pagi ketika matahari keluar. Ayat berikutnya, dengerin dulu, nanti kalian ikutin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Iya. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu masih ada wasok tapi di wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Terus baca Al-Maun. Bismillah. Terus Al-Kautsar. Naknya mazaidun fasil dibaca dia 2 alif setengah 5 harokat. Inna a'toina kal kautsar. Ya, 1, 2, 3. Al-Kafirun. Yang barang. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum habiduna ma a'bud. Wala antum, jangan nerusin. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Wala An-Nasr.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alif lam. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la'anna bil Qur'an waj'alna imama wa nura Allahumma zakirna Nasirna wa alimna minhuma jahilna wa sukna kila wa ta'u ana alaihi wa aqna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.